Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dengan NIM akhir 163. Di sini saya akan menyampaikan analisa saya terkait no taxation without representation dan taxation without representation is robbery, yang dimana sebelum Magna Carta diterbitkan pada tahun 1215, masyarakat di Inggris pernah menolak membayar pajak atau upeti kepada raja. Prinsip bahwa pajak hanya dapat dipungut dengan keterwakilan rakyat di parlemen mulai muncul, di mana wakil rakyat bertugas membela kepentingan masyarakat. Sebelum Magna Carta diterbitkan, slogan "Taxation without reparation" menjadi terkenal. Pemungutan pajak pun harus didasarkan pada undang-undang yang disetujui oleh parlemen, sehingga pemerintah tidak diperbolehkan memungut pajak tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, pada tahun 1750-an, frase "no taxation without representation" digunakan di Amerika Serikat pada revolusi sebagai proses terhadap kebijakan perpajakan di Inggris dianggap menindas. Kolonis merasa bahwa mereka tidak memiliki suara dalam pemerintahan Inggris, sehingga mereka menolak untuk membayar pajak yang ditetapkan tanpa persetujuan mereka, dan berkembang slogan baru, "Taxation without reparation is robbery". Pungutan pajak tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk undang-undang adalah perampokan. Menggarisbawahi pandangan bahwa pemungutan pajak tanpa persetujuan rakyat adalah tindakan yang tidak sah dan merugikan. Dalam konteks ini, pajak dipandang sebagai bentuk pencurian oleh pemerintah terhadap hak-hak individu. Kedua pernyataan tersebut juga berkaitan dengan konsep keadilan sosial. Pajak seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, dan jika rakyat tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pajak, maka penggunaan dana publik dapat menjadi tidak adil dan tidak transparan. Pajak sendiri merupakan suatu hal yang mendasar dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan sosial. Dengan demikian, pajak sangat menentukan kelangsungan pembangunan saat ini dan di masa depan. Akibat dari tujuan ini, timbul kewajiban penduduk negara untuk menyerahkan sebagian penghasilan kepada negara. Dalam pemungutan pajak sendiri, negara harus memperoleh izin dari rakyat terlebih dahulu. Hal ini disebabkan oleh sifat pajak yang dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar. Di Indonesia, dasar hukum pemungutan pajak tercantum pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini mencerminkan filosofis pemungutan pajak, yaitu bahwa pemindahan kekayaan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan pemilik. Dalam konteks ini, masyarakat memberikan izin atas perpindahan sebagai kekayaan kepada negara melalui proses legislasi yang melibatkan persetujuan dari wakil rakyat. Prinsip-prinsip ini bertujuan menghindari anggapan bahwa negara tidak seperti perampok, yaitu mengambil sebagian kekayaan rakyat tanpa izin. Perbedaan mendasar antara perampok dan pemungutan pajak yang sah terletak pada keberadaan dasar hukum. Pungutan pajak tanpa landasan undang-undang dianggap sebagai upeti, yang dalam hukum dianggap tidak sah dan haram, baik bagi petugas yang memungut maupun pihak yang memanfaatkan hasil pungutan tersebut. Praktik pengumpulan uang melalui upeti telah ditinggalkan karena ditolak oleh rakyat. Sebaliknya, rakyat bersedia membayar pungutan asalkan pungutan dilakukan secara transparan. Hal ini berbeda dengan konsep upeti, di mana hasil pungutan sepenuhnya menjadi hak penguasa atau pemerintah, tanpa kewajiban untuk transparan atau memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat. Sebagai bentuk pungutan yang sah, pajak harus didasarkan pada undang-undang, dilaksanakan dengan transparan, dan penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang membayarnya. Seiring dengan perkembangan zaman, negara memerlukan biaya untuk membiayai operasional pemerintah. Pemerintah terbentuk berdasarkan kesepakatan rakyat untuk menciptakan negara yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan. Keamanan diperlukan untuk mendanai tentara yang menjaga kedaulatan negara serta polisi menjaga ketertiban masyarakat.
Sementara itu, kenyamanan diwujudkan melalui pembiayaan pembangunan fasilitas umum. Atas dasar ini, dilakukan pemungutan pajak yang diberlakukan bagi kelangsungan negara atau pemerintah. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendapatan guna mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Dalam masyarakat modern, pajak menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Setiap orang yang hidup di masa kini pasti pernah membayar pajak, meskipun secara tidak langsung seperti pajak konsumsi, barang-barang yang digunakan sehari-hari, khususnya hasil produk pabrik, biaya dikenakan pajak pertambahan nilai saat dibeli di toko. Oleh karena itu, setiap pemungutan pajak oleh negara harus memiliki landasan undang-undang. Tidak diperbolehkan adanya pemungutan pajak yang hanya didasarkan pada keputusan presiden, peraturan pemerintah, atau peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang. Namun, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, atau Perpu memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang dan dapat menjadi dasar pemungutan pajak. Sekian analisis dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.